cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys. Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup, yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024. Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman. Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti. Nah ini adalah grup rekomendasinya teman-teman. Nah isinya adalah saham rekomendasi swing. Seperti ini kita swing TP1 di Cepin. Nah terus ada saham-saham yang ODT ya, semi-semi gorengan, tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok. Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang. Nah di sini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa istilahnya ODT. Ada Pagas nih ODT, ESA juga ODT seperti guys ya. Ini adalah bentuk rekomnya. Nah selain grup itu, grup rekomendasi, kita juga ada grup diskusi dah seperti ini. Jadi bisa tanya jawab. Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di bursa sepanjang tahun 2024. Nah ini ada sekitaran 174 saham ini udah kita update lagi teman-teman. Nah soalnya ini adalah PJA, Mega, dan BJTM nih guys ya. Ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat. Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman. Nah contohnya ini NISP guys. Nah ini yang terdekat lagi, yaitu sekitar bulan April. Dan NISP akan bagi dividen masih 5% yield. Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman. Nah kalau udah punya data ini, tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing. Oke kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang IPO Hunter teman-teman. Nah ini buat sharing-sharing aja, karena ada dua saham ya, ada dua saham IPO yang kebanting di bulan ini. IPO bulan ini yang kebanting, yaitu saham dari UNTD dan saham dari Kode Baik atau ayam goreng lolongso yang udah ARB 2 hari. Nah gimana nih guys ya, teman-teman sebagai IPO Hunter. Nah kita akan lihat dulu, yang pertama adalah UNTD teman-teman ya. Ini adalah UNTD yang listing beberapa hari yang lalu. Nah kita akan lihat per 1 menit teman-teman. Nah ini saya ngasih fakta aja ke teman-teman semua ya. Nah kita 1 menit di sini. Nah ini adalah hari pertama UNTD listing teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, hari pertama listingnya UNTD ini dikasih profit loh sampai 30 menit awal teman-teman ya. Terus dia baru di bawah naik lagi, dibantingnya di sesi 2 ya. Di sesi 2 ini baru turun, baru di hari keduanya longsor gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini dikasih cuan luber kok si UNTD di hari pertama teman-teman, dan ini udah pasti bisa jual. Nah ini bagi teman-teman yang ikut IPO, kalau misalnya ini nggak bisa mantau, yang mending jangan beli IPO dulu. Kayak gitu guys ya. Jadi kalau teman-teman udah memutus untuk beli IPO, itu teman-teman harus bisa memastikan bahwa di hari pertama listing itu bisa pantau. Kayak gitu guys. Nah itu yang pertama, rule yang pertama. Kalau teman-teman nggak bisa mantau pas hari pertamanya, mendingan jangan dibeli IPO-nya. Seperti itu guys ya. Itu mungkin orang-orang yang kode UNTD itu alasannya mungkin nggak mantau lah, apalah segala macam. Atau yang kedua mungkin yaitu karena berharap banyak sama perusahaan IPO. Oke, perusahaan IPO itu bagus ya, tapi saham bagus itu belum tentu itu naik terus teman-teman. Jadi kalau di saham, terutama saham-saham IPO, itu kalau teman-teman itu beli sahamnya gitu ya, ini perusahaannya bagus, valuasinya lumayan murah. Tapi alasan tersebut itu nggak jamin saham ini langsung naik. Bisa aja turun dulu, baru tahun kedua, tahun ketiga baru naik. Seperti itu guys ya. Jadi jangan nganggap bahwa semua saham bagus tuh pasti naik langsung. Enggak teman-teman. Ya, jadi turun dulu baru naiknya nanti. Mungkin bisa seperti itu guys ya. Jadi memang UNTD saham bagus, iya saham bagus ya. Motor listrik, dia juga merek United terkenal gitu ya. Dan di masa yang akan datang kan motor bensin udah mulai akan dikurangi gitu ya. Jadi pasti bagus prospek kedepannya. Tapi ke depan guys, bukan sekarang. Ya mungkin kok UNTD turun terus, ya namanya saham bagus itu belum tentu naik. Ya bisanya turun dulu selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru nih tahun ketiga tempat naik kan gitu. Seperti itu bisa aja teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua di saham baik teman-teman.
di saham Baik ini video ini buat Ipo Hunter nih guys. Nah Baik ini juga di hari pertama dikasih profit kok, lihat tuh. Nah kalau Baik sih cuma 10 menit sih. Kalau si UNTD tadi nyampe 30 menit. 30 menit itu dikasih cuan tuh UNTD tuh. Nah kalau Baik ini cuman memang 10 menit, dari menit ke 9.00 sampai ke 9.10 ini dikasih profit kok. Ya profit ya 5-6% tuh dikasih. Kalau teman-teman hoki, teman-teman bisa kejual di menit pertama, tapi mungkin kebanyakan sekuritas yang lemot-lemot tuh kan nggak bisa. Yang paling kejualnya di menit kedua lah. Di menit kedua ini sempat nyentuh ke 300 loh si saham Baik. Ya. Terus seterusnya masih dikasih cuan. Nah baru nanti di menit ke 10, 11 ini baru mulai turun sampai ARP. Jadi dikasih 10 menit. Dan balik lagi tadi ya, ke waktu tadi. Kalau teman-teman itu pas hari listingnya itu nggak bisa pantau jam 9 pagi, mendingan nggak usah beli IPO-nya. Nah itu rule IPO Hunter. Seperti itu ya teman-teman. Jadi istilahnya, kalau teman-teman itu ngelihat nih IPO di bulan ini, ya di bulan Februari ini, itu semuanya cuan loh. Seharusnya gitu ya, seharusnya cuan kalau yang ngikutin IPO Hunter atau rule IPO Hunter. Jadi kita balik lagi teman-teman, sebagai IPO Hunter itu ya udah gitu ya, jangan mengharap banyak. Misalnya nih kita itu beli sebuah saham IPO, terus gagal, nggak jadi arah ya, kok malah merah, kok malah turun, ya udah jual aja, jual balik modal, kayak jual plus 1%, 2% atau minus 1%, 2%, jual aja langsung deh. 1 menit pertama kok nggak lock arah, ya udah jual aja. Betul guys, nanti duitnya itu buat beli IPO selanjutnya. Kita kan sebagai cuman IPO Hunter gitu. IPO Hunter doang nih ya. Jadi jangan sampai duit kita itu nyangkut di saham, teman-teman. Alangkah baiknya mending jual modal atau rugi 1%, 2%, 3% nggak masalah, nanti kita bisa dapat cuan dari IPO yang berikutnya. Seperti itu guys, jangan disangkutin. Ya jangan istilahnya pakai perasaan, jangan. Kalau saham IPO tuh jangan pakai perasaan teman-teman. Nggak arah jual, nggak arah jual. Seperti itu guys ya, itu kalau amannya sih seperti itu ya. Nah terus rule yang selanjutnya adalah jangan berinvestasi di saham IPO teman-teman. Yang pertama nih guys, tujuan utama sebuah perusahaan itu IPO itu apa? Tujuan utamanya nyari duit. Tujuan yang kedua itu berarti dia udah rela bahwa sahamnya itu dijual ke orang lain. Padahal guys, kalau teman-teman itu memiliki sebuah perusahaan, terus perusahaan itu potensial, perusahaan itu bagus, potensial, apakah rela teman-teman ngebagi sahamnya? Coba deh pikir sendiri. Ya kan, kalau perusahaan itu bagus gitu ya, teman-teman pasti nggak akan rela untuk ngebagi sahamnya. Tapi kalau perusahaan yang setelah IPO ya, perusahaan yang mau IPO itu dia kan rela ngebagi. Berarti kan prospeknya sebenarnya nggak secerah yang nggak mau bagi. Seperti itu guys ya. Jadi istilahnya jangan terlalu berharap banyak pada saham-saham IPO, karena ownernya aja ngejual sahamnya. Ya walaupun dia katanya lock, tapi kan dia ngejual 20%, 30% ke publik gitu ya. Jadi ya tetap aja ya, perusahaan yang baru IPO itu namanya perusahaan yang ya baru kita tahu gitu ya. Jangan berharap investasilah nanti kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu baru mikir berinvestasi setelah kita lihat kinerjanya dan valuasi dengan jelas selama beberapa kuartal. Nah itu baru teman-teman itu memutuskan untuk investasi atau enggak di perusahaan ini. Ya IPO tuh Hunter tuh ya itu beli jual selesai gitu ya, jangan hold ya. Kalau misalnya udah mulai turun ya jangan nambah, seperti itu guys ya. Ya mungkin itu aja guys ya, sharing-sharing tentang IPO Hunter ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.